Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, dan kali ini kita akan belajar yaitu tentang tajwid ya. Jadi tajwid itu adalah ilmu tata cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Dan mudah-mudahan dalam pembelajaran ini nanti kita diberikan kemudahan dan juga diberikan pemahaman dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan marilah kita awali dan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum non mati dan tanwin. Kita akan bahas satu persatu di sini. Hukum non mati dan tanwin itu ada 4. Ada idhar, ada idgham, ikhfa, dan iqlab. Nah, idhar dalam hukum non mati dan tanwin ini namanya idhar halqi ya. Idhar halqi. Ini halqi itu adalah tenggorokan. Nah, idhar itu adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini ya. Bertemu dengan salah satu huruf ini, maka dia dibaca idhar halqi, artinya dibaca jelas. Nah, contohnya nih, ini ada tulisan nah ini nun mati bertemu dengan ain. Jadi ada nun mati bertemu dengan ain, maka dia harus dibaca jelas. Jadi tidak boleh dibaca an'am, ya tidak boleh. Kemudian contoh yang lain ini masih banyak, ada yanha, nun mati bertemu dengan ha, ya. Kemudian ini nun mati bertemu dengan kha, ya. Ini adalah bacaan idhar halqi, ya. Idhar halqi. Jadi idhar halqi tadi itu adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar halqi. Jadi hurufnya idhar halqi itu ada 6. Alif, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Nah, sekarang idhar halqi. Selesai, kita lanjutkan kepada yang kedua. Yang kedua itu adalah idgham. Ya, idgham itu artinya memasukkan atau melebur. Nah, maksudnya idgham itu memasukkan itu adalah memasukkan bacaan pada huruf berikutnya. Itu yang dinamakan dengan idgham ya. Idgham itu ada 2. Ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Nah, untuk lebih jelasnya kita harus tahu dulu bahwa huruf idgham ya, baik itu idgham bi gunnah ataupun idgham bila gunnah itu ada 6 juga ya, yang terdiri dari ya, ro, lam, mim, nun, wawu, atau disebut dengan yarmaluna ya. Ini adalah idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Ini hurufnya ya. Nah, untuk idgham bi gunnah, idgham itu artinya memasukkan, bi gunnah itu artinya berdengung. Ya, kita bahas dulu yang pertama nih. Idgham bi gunnah. Idgham artinya masukkan, bi artinya dengan, gunnah artinya berdengung. Berarti idgham bi gunnah artinya memasukkan dengan berdengung, ya. Nah, contohnya seperti ini. Ada nun mati bertemu dengan ya. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa idgham tadi hurufnya ada 6. Nah, yang termasuk idgham bi gunnah itu adalah ya, nun, mim, dan wawu ya. Nah, sekarang ini contohnya nun mati bertemu dengan ya. Ini namanya idgham bi gunnah. Jadi cara bacanya langsung masuk kepada huruf berikutnya. Jadi nunnya ini langsung masuk kepada huruf ya. Contoh nih, wa may yaf'al ya. Jadi nunnya tidak terbaca, dia akan masuk kepada huruf ya. Nah, ini namanya idgham bi gunnah. Yang kedua, idgham bila gunnah. Nah, idgham bila gunnah itu idgham tadi artinya memasukkan, bi artinya dengan, la artinya tidak, gunnah artinya berdengung. Berarti idgham bila gunnah artinya memasukkan dengan tidak berdengung. Jadi pengertiannya yang dimaksud dengan idgham bila gunnah itu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini ya, maka dia harus dibaca idgham bila gunnah atau memasukkan dengan tidak berdengung. Contohnya, nah seperti ini, ada fathah tanwin bertemu dengan lam, maka dia akan masuk kepada huruf lam dan tidak berdengung. Contoh begini, mata'allakum ya, mata'allakum, jadi tidak berdengung. Jadi fathah tanwin langsung masuk kepada huruf lam. Begitu juga yang ini
ya. Nih. Hudallil muttaqin. Nah, ini ada fathah tanwin bertemu dengan lam. Oke, ini adalah yang kedua, yaitu adalah idgham. Ya, tadi idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Ini dalam hukum nun mati dan tanwin. Yang ketiga adalah ikhfa. Ikhfa itu artinya samar-samar. Ya, dan ikhfa dalam hukum nun mati dan tanwin ini namanya ikhfa hakiki. Ya, ikhfa hakiki karena nanti ada namanya ikhfa safawi ya. Tapi dalam hukum nun mati dan tanwin ini adalah ikhfa hakiki. Jadi ikhfa hakiki itu apabila ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa hakiki. Hurufnya ini ya. Ini maka harus dibaca samar. Ya, jadi maksudnya samar itu seperti idhar, seperti idgham. Idhar tadi jelas, idgham itu artinya memasukkan. Jadi bacanya seperti jelas seperti memasukkan. Ini adalah hurufnya. Ada ta, tha, jim, dal, dzal, zain, sin, shin, shod, dot, to, dho, qaf, fa, dan kaf. Ini adalah huruf idhar, huruf ikhfa hakiki. Jadi apabila ada hukum nun mati, ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini, maka dia harus dibaca samar-samar. Ini contohnya, ya. Ada nun mati bertemu dengan zain. Nih, zain. Nun mati bertemu dengan zain. Nih, zain. Ya. Kemudian ada nun mati bertemu dengan sin. Sin ini. Ya. Kemudian nun mati bertemu dengan tha. Nih, tha. Nih. Maka dia harus dibaca samar. Jadi cara bacanya jadi seperti idhar, seperti idgham kayak tadi ya. Samar begini. Misalkan nih, contoh. Al-munzilin. Nah, jadi ada nun mati ketemu langsung zain. Jadi nunnya ini terbaca tapi nggak kelihatan. Samar-samar gitu ya. Nah, selain itu juga, jadi zain ini langsung masuk kepada huruf zain. Ketika kita mengucapkan nah lidah kita ini sudah berusaha untuk masuk kepada huruf zain. Nah, ini namanya ikhfa. Jadi al-munzilin. Jadi bukan mung ya, bukan eng ya, tapi nunnya terbaca samar-samar langsung masuk kepada huruf zain. Begitu juga yang lainnya ya. Ini muntasirin, yunfiqun, dan seterusnya. Jadi ini harus dibaca samar-samar. Ini adalah ikhfa ya. Jadi perlu diingat, ikhfa dalam hukum nun mati dan tanwin dinamakan adalah ikhfa hakiki. Yang terakhir, dalam hukum nun mati dan tanwin itu ada namanya iklab. Ya, iklab itu artinya mengganti, yaitu mengganti huruf nun mati atau tanwin menjadi seperti ya, ingat bukan merubah, tapi dia tidak merubah huruf tapi bacaannya itu berubah, mengganti ya, seperti huruf mim. Contoh, misalkan nih, dia hanya hurufnya hanya satu ya, iklab ini hurufnya hanya satu. Misalkan nih contoh, ada nun mati bertemu dengan ba. Jadi cara bacanya yunbi. Jadi ada ya, nya itu lah. Jadi ada mim kecil biasanya. Yumbi. Nah, ini namanya iklab, bacaan iklab. Ini juga sama. Fambid. Nah, itu ya. Berikutnya yastanbitunahu. Nah, jadi ini nun mati langsung berubah menjadi mim. Cara membacanya ya, tetap tapi di sini tidak berubah. Hurufnya di sini tidak berubah, tapi cara membacanya yang berubah ya. Cara membacanya yang berubah menjadi gitu ya. Nah, ini adalah hukum nun mati dan tanwin. Mudah-mudahan dalam hukum nun mati dan tanwin ini bisa dimengerti ya.